Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه وتمسك بسنتي إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akhwati fillah wa ummahati rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa wajib mensyukuri berbagai macam nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Dan di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beramal saleh. Untuk apa kita beramal saleh? Agar kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannah, tempat yang di mana tempat tersebut adalah tempat kakek moyang kita, Adam alaihissalam, dan nenek moyang kita, Hawa. Maka tempat itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ummahati fillah rahimakumullah, sedikit mukaddimah pada sore hari ini adalah kalimat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridainya. Bahwasanya ini menjadi pengingat bagi kita yang mungkin sudah atau pasca ikhtibar, ba'dal imtihan, ya, pasca ikhtibar awal sana. Ingatlah kembali nasihat beliau, irtahalatid dunya mudbiratan. Irtahalat dari kata roha menjadi irtahala, irtahilu, irtihalan, yang artinya pergi, perjalanan. Mungkin pernah mendengar kata rihlah. Rihlah adalah berpergian, pergi, perjalanan, ya. Maka di sini diartikan ad-dunya, dunia, irtahalat, pergi. Mungkin kalau kita belajar tentang ilmu nahwu, ya, kedepannya nanti umat akan belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari'. Di sini menggunakan fi'il madhi, akan tetapi diartikan fi'il mudhari', ya, di mana dunia yang saat ini kita jalani akan pergi. Ya kan, kita saat ini sedang berada di dunia yang waktunya terbatas. Ya. Maka dunia yang saat ini kita jalani akan pergi, mudbiratan, berlalu meninggalkan kita semua. Dunia yang saat ini kita jalani akan pergi, berlalu meninggalkan kita. Tapi terkadang kita malah mendatangi dunia, ya, dengan niat kita untuk dunia, dengan ambisi kita untuk dunia, ya. Bukan berarti para suami yang mencari nafkah mengejar dunia, bukan.
Karena definisi mengajar dunia bukan hanya sebuah pekerjaan untuk dunia saja, tapi niat dan ambisinya untuk dunia. Sedangkan orang yang bekerja niatnya untuk mencari ladang pahala, untuk menafkahi anaknya, istrinya, keluarganya, orang tuanya, orang-orang yang menjadi kewajiban bagi dirinya, maka bukanlah orang-orang yang mendatangi dunia. Sedangkan dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan. Adapun akhirat yang kita tahu dari Al-Quran maupun hadis wahyu yang Allah turunkan, karena sesuatu yang tidak dan belum pernah kita ketahui dan belum pernah kita rasakan. Akhirat yang begitu mengerikan ya bagi orang-orang kafir dan begitu indahnya bagi orang-orang yang beriman. Mukbilah akan datang menjumpai kita. Dan ini menjadi fakta. Umur bertambah, waktu kita berkurang di dunia. Sehingga nanti masa aktif kita akan habis. Saat masa aktif sudah masuk ke dalam masa tenggang, maka saat itulah kita harus bermuhasabah. Termasuk dalam menuntut ilmu. Tak kenal usia, tak kenal muda maupun tua. Kita harus dan kita dituntut untuk harus belajar, belajar, dan belajar. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ini bukan soal hasil, tapi soal proses kita dalam belajar. Tidak paham-paham dalam belajar bukan berarti kita gagal dalam mempelajari ilmu tersebut. Tapi kegagalan yang kita rasakan adalah buah manis bagi orang yang beriman. Karena tidak paham saja dapat pahalanya. Kita bicara menuntut ilmu agama, menuntut ilmu bahasa Arab untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Nggak paham saja dapat pahalanya. Apalagi kalau kita paham. Maka tak ada kata sia-sia. Sudah hadir setiap hari Selasa, sore hari, tapi kok saya nggak paham-paham. Maka kita bisa menyisihkan waktu kita untuk bisa beramal soleh di hari ini, di pertemuan kita kali ini. Dan kita berharap, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita, semakin haus untuk mencari ilmu, dan semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin takut akan azabnya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bagi umahat yang belum mengikuti ikhtibar, adakah susulan? Insya Allah ada susulan ya bagi yang belum mengikuti ikhtibar. Tapi insya Allah semuanya sudah mengikuti ya ikhtibar. Ada yang belum mengikuti ikhtibar? Baik, sudah semua ya. Ya. Bagi Roisul Fasal, Ummu Aisyah, Ya, sudah ada semua, Ustaz. sudah semua ya. Baik. Kalau begitu kita akan bahas ya. Nah, sebelum kita bahas, kita informasikan pada ummahat bahwasanya ya nilai ikhtibar tertinggi. Nah, ini boleh ya kita share ya di sini. Nilai ikhtibar yang tertinggi aja ya. Ya, di kelas F ya. Jatuh kepada ibu, ada dua ya.
Yang pertama dengan Ibu Nurmala Handayani atau Ummu Aisyah. Barakallahu fiki. Yang kedua kepada Ibu Dewi Marlina dengan predikat mumtaz, yaitu nilai ya khamsa wa tis'un. Nilainya 95. Ya. Lalu yang kedua, yang pertama ada 2 orang, yang kedua adalah Ummu Afzam. Masya Allah. Ada Ummu Afzam di sini? Ya. Ibu Asri ya. Masya Allah. Barakallahu fiki. Dengan nilai 92. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sisanya nilainya Alhamdulillah ya masih di atas rata-rata. Ya. Di atas nilainya jayid ya. Nah, antara 70 sampai ke 90. Ya, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kita akan bahas pilihan ganda terlebih dahulu sebelum kita bahas esai, ya. Mohon diperhatikan kekeliruannya di mana, ya. Ada yang bersedia untuk kita koreksi. Sini ada jawabannya Ummu Afzam. Ada nggak Ummu Afzam? Kayaknya lagi menyimak ya Ummu Afzam ya. Sedang menyimak Ustadz, maaf Zam. Sedang menyimak ya Ummu Afzam. Kita coba yang nilainya tertinggi aja ya, boleh ya? Ummu Aisyah, izin. Nah, Ustadz. Maaf, alhamdulillah. Kita lihat ya soal atau jawaban dari Ummu Aisyah. Baik. Di sini yang pertama, pertanyaan pertama. Al-baitu titik-titik wal masjidu titik-titik akmil hadhil jumlah. Lengkapi kalimat ini. Maka yang sahih al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Ya. Wal masjidu wal masjidu qaribun. Ya. Ini adalah susunan mubtada khobar. Ya, al-baitu ba'idun wal masjidu qaribun. Ya. Khobarnya ya jawabannya di sini. Alhamdulillah hampir semuanya benar ya kalau untuk nomor 1. Ada di antara ummahat yang salah dalam menjawab nomor 1? Tidak ada ya. Baik. Kita masuk ke dalam rakam isnan. Titik-titik jalisun wal imamu titik-titik. Nah, di sini mubtadanya nggak ada. Pada kalimat berikutnya khobarnya yang tidak ada. Maka yang sahih adalah al-mudarrisu jalisun wal imamu waqifun. Ya. Kalau ada yang salah jawabnya sampaikan ya Ummahat. Ya. Nah, berikutnya rakam salasa. At-tabibu titik-titik wal mudarrisu titik-titik. Nah, at-tabibu artinya dokter. Tawilun, dokter tinggi. Wal mudarrisu qasirun dan mudarris qasir, pendek ya, sahih. Ya. Berikutnya rakam arba'ah aina sa'ah. Ini paling gampang, Mak. Ya. Hiya 'alal maktabi. Dia ada di atas meja. Ada yang jawabannya salah? Ummu Azmi betul ya. Ibu Dewi Marlina itu Ummu Azmi bukan ya? Iya Ustadz. Masya Allah. Naam. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiki kepada Ummu Azmi ya atas nilainya yang Wafik luar biasa. barakallah Ustadz. Nah, berikutnya kita lihat rakam khamsah min aina yasirun. Dari mana ya Yasir? Ya. Jawabannya adalah huwa minal Yaban. Bukan hiya. Ya. Insyaallah mudah di sini. Rakam sita, aina kitabu Muhammadin. Nah,
Aina kitabu Muhammadin? Maka jawabannya adalah huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Ya. Berikutnya rakam sab'ah. Nah, ini yang salah nih Ummu Aisyah. Ya, sudah tahu ya kenapa dikatakan salah nomor 7 Ummu Aisyah? Ada Ummu Aisyah di sini? Nah, Harusnya pakai alif lam ya Ustaz ya. iya betul. Karena dia adalah susunan apa? Um, hmm, Mu, ada khobar ya. mu, mu, Mudhafum ilaih. mudhafun ilaih. Ya. Bintul mudarrisi. Anak perempuannya guru di dalam rumah. Ya, bukan bintu mudarrisin, ya, bintul mudarrisi. Ya, susunannya jelas ya di situ. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Makanya di sini butuh ketelitian ya ummahat. Tidak ada yang nilainya full PG-nya betul semua, nggak ada nih di sini. Di kelas F nih. Ya. Kalau ada koreksi ya kalau Ana salah, kalau tidak salah sih semuanya ada ya yang salah ya, mungkin cuma satu gitu ya. Karena satu soal nilainya 2. Nah, sayyaratul mudarrisi titik-titik. Akmil hadhil jumlah. Maka sayyaratul mudarrisi jadi datun. Masya Allah, sahih. Berikutnya rakam tis'ah, titik-titik, al-baiti muglakun. Maka yang sahih, babul baiti muglakun. Alhamdulillah. Berikutnya, titik-titik-titik, binti, ya, bintu Yasirin. Titik-titik, bintu Yasirin. Maka yang sahih, hadhihi bintu Yasirin. Ya, ini adalah anak perempuannya ya, Yasir. Ya. Nah, ini juga nih ada kekeliruan. Ada Ummu Aisyah di sini. Kenapa Ummu Aisyah menjawab mil'aqatun? Ya, kurang alif lamnya lagi Ustaz. Karena kurang lagi alif lamnya. Kalau ada keterangan min Almania, maka objeknya ini harus beralif lam. Maka sebenarnya hukum susunannya itu adalah mubtada khobar. Hadhil mil'aqatu adalah mubtada. Min Malaysia adalah min Almania adalah khobar. Ya. Tidak boleh kita tulis hadhihi mil'aqatun. Min Almanianya harus dihapus. Baru hadhihi mil'aqatun. Ini adalah apa? Sendok. Ya. Sendok ini dari Alman. Ya. Nah, ada yang salah juga sama dengan Ummu Aisyah? Ibu Juria, Ibu Ludia, Ibu Reni, Ummu Hani, betul semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya Ummahat. Pada rakam 12, al-waladut tawilul ladzi titik-titik minal faslil ana talibun minal Indonesia. Ya, yang betul kharaja. Betul ya? Ya. Kenapa enggak zahaba? Karena zahaba itu pasangannya ila. Harusnya al-waladut tawilul ladzi zahaba ilal fasli. Karena kharaja pasangannya adalah min. Naam. Ya, alhamdulillah. Betul ya di sini. Rakam 13. At-tajirul ghaniyyu fis suqi. Jam'uha jamaknya at-tujjarul aghniya'u fis suqi. Ya, alhamdulillah. Ada yang salah di sini?
Ummu Afzam ataupun yang lain? Tidak ya? Sepertinya diam-diam nih betul semua nih, Masya Allah. Lupa Ya. lagi Ustadz. Oh lupa. Ya, naam. Ummu Hani ya. Baik, kita coba lanjut ke arba'ata asyara. Aina baituka ya sayyidi. Maka jawaban yang sahih, baiti qaribun minal masjidi. Ya, tidak boleh kita tulis baiti qaribatun. Rumahku dekat dari masjid. Ya. Yang terakhir, aha ula'il asdiqa'u muslimuna. Maka jawabannya, na'am hum muslimuna. Alhamdulillah. Ya, nah, ini untuk nilai-nilainya ya. Ada 26 ya. Ummu Aisyah yang tertinggi 26 nih. Totalnya 30. Nah, ini ada Ibu Ludia. Ini 28 nih. Ummu Afzam ini yang 28. Paling tinggi salah satu Ummu Afzam. Ummu Afzam. Ummu siapa? Ummu Azmi, afwan. Ummu Azmi tertinggi ya untuk pilihan gandanya. Nah, akan tetapi esainya ini ada beberapa kesalahan. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, fahim tunna umahat? Insyaallah. Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke esai ya, pembahasan esai. Kita pindah pembahasan esai. Bukan ini. Ini kelas afwan. Nah ini. Baik. Kita masuk ke esai. Ya. Nah, di esai banyak kekeliruan dalam menjawab. Terutama di mana? Di nomor 3. Ya. Di nomor 3. Ya. Dan nomor 2. Kita bahas ya di sini. Hati misalan minal qaidatin na'tu wal man'ud. Ya. Contoh, berikan contoh. Naat man'ud. Gimana naat man'ud nih, Umar? Contohnya. Boleh. Saya tunjuk ya, boleh ya. Ibu Reni. Ibu Reni jawabnya apa kemarin? Sebentar Ustaz. Oh, nah. Nomor 1 ya? Iya. Iya nomor 1. Sebentar. Ya. Al-Kitabu Al-Jadidu. Al-Kitabu Al-Jadidu. Sahih. Ya. Al-Kitabu Al-Jadidu. Pertanyaannya Ibu Reni, mana naatnya, mana man'utnya? Alkitabu. Al-Kitabu apanya? Naat Oh, itu sifat ya. Man'ut itu yang disifati. Alkitabu Man'ud Al-Jadidu Hmm. Na'at. Masya Allah, sahih. Nah ini naatnya. Ini man'utnya. Iya, Masya Allah, sahih. Alhamdulillah. Ya, ada yang jawabannya salah di sini. Alif lam semua ya. Insya Allah nomor 1 paling mudah ya, Ummahat. Nah, atau ada yang jawaban yang lain? Mungkin Ibu Ludia.
Al-qalamul jamilu. Boleh Al-qalamul jamilu. jamilu. Iya, boleh ya di sini sahih. Al-qalamu al-jamilu. Ke alif lam. Iya, pakai Nah, alif lam. sahih. Dibenarkan ini. Al-qalamul jamilu. Mana naatnya, mana manutnya, Ibu Ludia? Jamilunya naat, al-qalamunya Hmm, man'ut. Masya Allah. Sama ya. Ya, ini naatnya, manutnya di depan. Ya, Masya Allah. Sahih. Syukran Ibu Ludia. Alhamdulillah. Wan. Kita bisa dapat semua ya. Jawabannya betul semua nih di sini. Nah, jadi kita tahu ya kesalahan kita itu yang mana. Sebagai pelajaran buat kita. Dan latihan buat kita. Oh, kita kurangnya di sini. Ya, Ummahat ada yang kurangnya di sini. Ada yang, kurang teliti. Gitu ya. Nah, makanya kita bahas. Setelah ikhtibar, pasti akan kita bahas, Ummahat. Pasti akan kita bahas. Nah, nanti akan timbul pertanyaan ya, kayak di kelas Mbak itu banyak yang bingung gitu ya. Kok jawabannya ini? Oh, ternyata kurang teliti. Ya. Nah, di kelas F juga sama, kurang teliti di pilihan ganda. Nah, kita lihat ya berikutnya. Hadat tabibul jadidu minal mustashfa. Ya. Hawil ila jam'in. Ya, rubah menjadi jamak. Kira-kira apa ya jawabannya, Ummahat? Kita hapus ya. Haula. Iya, hadza berubah menjadi apa? Haulai. 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 Ba'u. Terus Haulai. tobib jadi apa? Ba'u. Tibau. Ingat pakai alif lam. Tobibnya pakai alif lam nggak? Pakai Pakai. Iya. atiba'u. Maka atibanya juga pakai alif lam. Banyak yang salah. Ditulisnya nggak pakai alif lam. Ya, Ya, siapa itu? saya. Boleh Iya, ngaku. Nah, Ibu Reni. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Haula itu mengurangi nilai ya. Haulail atibba'u. Lalu al-jadidu jadi apa? Ujududu. Jududu. Pakai apa? Alif? Alif lam. Alif lam tetap. Ya, al-jududu. Lalu Minal mustashfa. minal mustashfa. Nggak ada perubahan ya. Nggak Minal ada. mustashfa. Ya, mustashfa. Ya, jadi sudah jelas ya di sini haula'il atibba'u minal mustashfa. Ya. Dokter-dokter yang baru ini dari mustashfa. Mudah insya Allah. Syaratnya itu tadi. Kaidahnya pakai alif lam dua-duanya. Ya. Begitu pula nomor 3, Ummahat. Ya. Nomor 3 juga sama. Al-muhandisunal aganiya'u dhahabu ilal matar. Hawil ila mufradin. Ya, jadikan ke mufrad. Jadi apa itu? Al-muhandisu. Muhandisu Agni. al-goniyu. Iya. Matori. Zahaba. 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 Bu jadi ba. Zahaba. Oh Ya. iya. Ilal matar. Apa di sini yang salah? Zahabu jadi zahaba harusnya. Iya. Iya. Ibu Ludia ya. Iya, salah. Nah, Lupa. Yang depannya ya. udah. Depannya udah bener depannya.
ya. Iya. Harus dirubah semua. Fiilnya juga harus dirubah, ya. Iya. Zahabu jadi zahaba. Al-muhandisul ghaniyu zahaba ilal matar. Arsitek yang kaya, ya, pergi ke bandara matar. Alhamdulillah, ya. Nah, nomor 4 ini juga nih, ya. Ada yang kasih contohnya cuma 1, ya. Huruf jarnya ada 4, tapi ya minimal 4 lah gitu ya. Nah, tapi kasih contohnya cuma 1, ya. Itu dapat mengurangi masing-masing, ya. Huruf jar harus ada contohnya, ya. Kita bahas di sini. Uzkur hurufal jarri wa hati misalan minha. Sebutkan huruf jar dan berikan contoh darinya. Ya. Apa saja huruf jar yang sudah kita pelajari, Ummah? Ila. Min, ila, Nah, fi, ala. Ila. Rafi. min, ila, Ala. Fi. fi, Benernya ala. Apalagi? Kita udah belajar banyak ya. Mbak. Ba atau Li. bi. Li. Nah, Li. li. Kita udah Li. belajar. Li. Ya. Umpama segini dulu gitu ya. Totalnya huruf jar itu sebenarnya ada 9 ya, Om. Iya. Tapi baru beberapa. Iya, baru dipelajari beberapa nih. Contohnya min, ila, fi, ala, bi, li. Ya, minimal 4 lah. Itu udah betul. 4, tapi dikasih contoh juga satu-satu. Min, misalkan minal masjidi. Nah, kalau mau contoh yang lengkap, boleh juga. Itu dapat nilai lebih tuh. Ana minal masjidi, misalkan. Ya. Ila zahaba Muhammadun ilal madrasati. Nah, itu kalimat baku tuh. Tapi kalau misalkan ilal masjidi minal baiti, masih oke, boleh. Tapi untuk ba'dahin ya, selanjutnya ya diharapkan dibuatkan contoh kalimat baku, ya. Fil hakibah misalkan. Alal maktabi, al-qalamu alal maktabi misalkan. Ya. Apa bi contohnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim masuk nggak, Ustadz? Oh, masuk. Masya Allah kalau contohnya. Basmalah luar biasa. Contohnya Ya. itu kemarin Ustadz, tapi nggak tahu betul apa enggak. Betul. Makanya di sini dibahas kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, betul itu. Kalau zahaba ilal baiti cukup nggak apa itu kalimatnya? Betul. Zahaba ilal baiti betul. Cukup. Meskipun nama orangnya nggak disebut, boleh. Iya, Mungkin nama orangnya nggak ada. artinya kan dia telah pergi ke apa namanya? Tadi zahaba ilal Baik. baiti ya, ke rumah, pergi ke rumah. Apa-apa. Ya. Li. Afwan. Kalau Ya. Li tulisannya bukan begini ya. Li. Contohnya apa? Lillahi. dia harus Misalkan. tertinggi. Kalau misalnya waliman beda ya Ustadz ya? Waliman. Betul juga. Man. Li ditambahkan man. Jadi liman. Iya. Betul. Maksudnya Wah, betul Masya nggak? Allah. Apa dia satu kata atau dia lamnya harus tersendiri gitu? Liman itu 2 kata. Li dengan man. Iya, tapi di sini Ana disambung gitu, Ustadz. Oh, tulisannya. Kalau Ya. tulisannya disambung. Ya, liman kan begini tulisannya. Liman. Iya, kayak gitu. Disambung. Memang disambung. Nggak boleh dipisah. Kita kan bicara penulisannya disambung. Ya. Tapi kalau untuk ininya apa namanya? Katanya itu ada 2 kata. Li dan man. Milik siapa? Milik siapa? Contohnya liman boleh, betul. Lillah misalkan.
wali kitabihi, wali rasulihi. Boleh nggak? Boleh. Ya. Li Hamidin, boleh. Li Muhammadin, boleh. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan untuk nomor 4, 1, 2, 3, 4? Yang masih ragu atau ada yang mau mengkritik, wah Ustadz, saya yang benar misalkan. Itu ada tuh di kelas ba, Ummahat. Di kelas ba, pilihan ganda kok saya salah ini Ustadz. Ya. Bukannya Kalau yang salah harokatnya salah juga ya Ustadz? kalau harokatnya salah, itu masih dimaklumi di kelas E. Soalnya kan saya tulis hiya ala sarirun, seharusnya sariri. Betul. Pengurangan, mungkin ada pengurangan tapi tidak banyak. 0, sekian. Itu sampai segitu kita teliti. Jadi, Contoh huruf jarnya ada 6 ini anak. apa aja? Ila, minal, terus fi, ala, li, sama bi. Min, ila, Ya, min, ala, ila, ala, fi, li, bi. Li sama bi. li, Tapi sama yang bi. ala sarirunnya, ila sari, Oh, harusnya ila ala sari, ri. Tapi ah. ketulisnya run belakangnya. Nah, itu dia. Harus lebih teliti Teliti. lagi. Iya. Ya, karena konsep huruf jar itu harus kasroh. Ya, Yang lainnya kasroh, cuma itu doang. itu doang ya. Iya, 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 iya. Baik, baik. Ya, mungkin mengerti ya konsep huruf jarnya, tapi ya qadarullah itulah namanya kurang teliti kan. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Artinya ada perbaikan ya, yang menjadi perbaikan kita semua. Selanjutnya yang terakhir nih Ummahat. Ya. Hati jumlatan mufidatan fihal al-jam'ul muannats salim. Ya, di dalamnya ada jamak muannats salim. Nah, ada yang nulis hanya isimnya aja, tidak menjadi kalimat. Siapa ya? Ya. Anak kali Ustaz. Mukminatun. Misalkan gitu ya. Ya. Jadi satu kata doang gitu ya. Padahal kan disuruhnya apa? Jumlatan mufidah. Innal muslimi. Nah, kalau innal muslimi muslimati. gimana? Gimana? Innal muslimina wal muslimati. Betul. Ya, yang mana jamak muannats salimnya? Yang ada muslimati karena situ Iya, perempuan. betul, muslimati. Sahih, Masya Allah. Yang lain bagaimana Ibu Juria ataupun Ibu Reni? Jawabannya apa? Nomor 5. Ya, boleh Saat ini berbagi. Ya, boleh Ibu Reni. manhaulai tolibatu ya Maryam. Man haulai apa? Tolibatu ya Maryam. Berarti dia jamak muannats salimnya apa? Tolibatu. Liba. Ya, Tolibat. betul. Betul. Ya. Tolibat adalah jamak muannats salim. Ya. Kalau tadi mukminat ya, muslimat ya misalkan. Ya. Naam. Ya. Bagaimana dengan Ummu Hani? Saya jawabannya cuma haulai banatun. Oh, haula'i Haulai, banatun. ya, haulai libatun. Iya, haula'i banatun. Boleh. Yang nggak boleh banatun aja. Nilainya dikurangi. Banatun. Ya, jamak muannats salim. Jadi ke kalimat jadi haula'i banatun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat?
Nah, ini menjadi pengingat ya buat kita, latihan buat kita untuk memperbaiki, ya. Jangan sampai ya itu tadi, ya, kita tidak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, gitu ya. Sehingga ujian itu ya udah hanya sekedar menjawab, tidak memahami lebih mendalam apa hikmah atau ibrah, apa yang bisa diambil dari pelajaran itu, ya perbaikan, evaluasi, ya menjadi perhatian buat kita. Jarang di kelas B dan kelas F itu nggak ada yang 100, paling tinggi 95, tapi di kelas E ada yang 100. Masya Allah ya, di kelas E, yaitu kakak kelasnya Ummahat nih, ya. Kelas F, habis itu kelas E. Nah, kelas E itu ada yang nilainya 100 ya, Masya Allah. Ya, hanya satu itu pun. Sisanya yaitu banyak yang terkecoh. Baik itu di kelas B, baik itu di kelas F, ataupun di kelas E. Ya, karena di kelas D itu sudah pindah ya, kelas D itu bergabung ya dengan kelas E. Dan alhamdulillah ada satu ummahat yang mendapatkan nilai 100. Ya. Nah, maafi soal ummahat. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan memberikan pengumuman ya, informasi di mana ummahat berhak untuk mengetahui ya. Yang pertama, informasi ini disampaikan nanti insya Allah di bulan Februari akhir ya. Setelah memasuki bulan Ramadan, kita memiliki agenda kegiatan takhasus bahasa Arab ya, dengan jadwal yang berubah ya. Yang biasanya di sore hari sebagaimana tahun lalu Ramadan kita dilaksanakan di pagi hari pukul 9.00 ya. Maka di pukul 9.00 akan dilaksanakan ya kegiatan takhasus bahasa Arab, digabung dengan kelas yang lain, seluruh kelas ikut hadir di majelis ini ya. Itu di hari apa ya, yang nanti sedang digarap oleh para kakak kelas ummahat ya di kelas B. Mereka sedang membuat dan memutuskan antara hari Senin, Selasa, Rabu, atau di hari Sabtu. Antara Senin, Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Nah, kalau dari ummahat sendiri di kelas F, apakah bersedia ya antara hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga hari Sabtu? Nah, kita minta voting ya untuk harinya. Mohon Ummu Aisyah memvoting ya yang bisa hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, atau di hari Sabtu. Oh, saya Nah, bisanya di hari Sabtu misalkan. Nggak apa-apa. ya Senin, Ustaz. Selasa, Rabu, atau Sabtu. Seperti itu. Ya, mulai takhasus bahasa Arab dimulai di jam 9 ya sampai pukul 10 ya. Dan nanti dilanjut sesi tanya jawab. Seperti itu. Ada pertanyaan ummahat? Ibu Juria, baru hadir nih Ibu Juria. Bagaimana Ibu Juria bisa hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, atau hari Sabtu? Anda bisanya insya Allah Selasa sih Ustaz. Selasa ya, disesuaikan dengan jamnya, jadwalnya Ibu Juria ya. Nanti boleh di voting ya nanti Ibu Juria di grup yang dibuat oleh Ummu Aisyah. Nah, materinya apa? Materinya masih berkaitan dengan bahasa Arab.
tapi dalam pemahaman di bulan Ramadan, ya. Dan itu nanti diputuskan di kelas ba ya. Kelas ba ini sedang memberikan rapat ya, diskusi ya. Kalau yang Anda lihat di sini kemungkinan besar itu pembahasan materi kajian Ramadan ada 3 nih Ummahat pilihannya. Ya, Ummahat juga berhak memilih ya. Ummahat berhak memilih, Ummu Aisyah juga boleh memvoting. Tapi sekali lagi kalau votingannya lebih banyak, maksudnya ternyata pilihannya kelas F adalah pilihan hari Selasa misalkan. Tetap nanti akan kita lihat votingan di kelas yang lain ya. Nanti diakumulasi, dijumlahkan. Nanti keputusannya insya Allah sebelum Ramadan sudah ada informasinya. Mungkin bisa mempersiapkan diri jadwalnya. Sayang kalau tidak hadir Ummahat sepekan hanya sekali. Ya. Dan itu pun hanya di pagi hari. Ya. Jadi bisa tidak mengganggu waktu iftar Ummahat berbuka bersama keluarga. Ya. Nah, materi kajian Ramadan yang akan diisi materinya yang pertama adalah pilihannya ya. Yang pertama adalah Al-Kabair. Ya, Al-Kabair itu artinya adalah dosa-dosa besar. Tapi pakai bahasa Arab. Nanti kita akan bahas tuh pembahasannya. Ya. Kenapa disebut dengan asyirku fi ibadatillah? Menyekutukan Allah dalam beribadah. Apa itu asyirku? Misalkan qatlun nafsi allati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ya, nanti kita bahas nas-nasnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Nah, itu al-kabair, pilihan yang pertama. Ya, sejauh ini sih kalau di kelas B ya, mereka memilih itu ya, paling banyak votingannya. Lalu yang kedua, asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat, tapi kiamat kecil ya, sa'ah sugra. Asyratus sa'ah sugra. Tanda-tanda kiamat kecil. Ada lebih dari 100 lebih ya tanda-tanda kiamat kecil tuh. Nanti dibahas juga kitabnya ya, kita akan share kitabnya ya, lalu pembahasannya tentang apa ya, semampu kita nanti sampai mana tuh dari 100 poin ya, dapatnya berapa? 3 poin nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau peminatnya banyak mungkin bisa dilanjut lagi ba'da Ramadan umpama. Ya, seperti Qasasul Anbiya yang biasa kita laksanakan hari Kamis malam Jumat, ternyata lumayan ya, peminatnya banyak dan itu terbuka untuk umum Ummahat, bukan hanya di takhasus bahasa Arab kita di kelas F, tapi juga terbuka untuk umum. Nah, itu masukan ataupun inisiatif dari salah satu ketua kelas di kelas DAL, sehingga dibuatlah Qasasul Anbiya dalam sudut pandang bahasa Arab. Nah, itu terbuka untuk umum. Nah, kalau kita nanti ya hanya khusus member takhasus bahasa Arab saja. Ya. Yang itu yang kedua asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil. Yang ketiga adalah sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah. Ya. Itu nanti kita akan mengambil rujukan yang mudah saja dari kitab Nurul Yakin. Itu pakai bahasa Arab semua. Nanti kita bahas dalam sudut pandang bahasa Arab seperti itu. Ya. Dan mungkin langsung segera diinformasikan ya ke grup ya Ummu Aisyah untuk dibuatkan votingannya materi kajian Ramadan, lalu hari pelaksanaan kajian Ramadan. Senin, Selasa, atau Sabtu. Afwan, Rabu nggak usah ya, Ummahat. Rabu ada jadwal, jadi Senin, Selasa, atau Sabtu pilihannya. Ya. Kalau Kamis nggak ada ya Ustadz? Kamis, qadarullah, ana ada jadwal juga. Oh. Ya, ada jadwal. Selasa ada tasin, belum selesai jam 9:30. Oh, selesainya 9:30. Berarti 9:30 boleh masuk sampai jam 10 tuh. Ya. Kalau hari Selasa, kan ini masih di voting ya.
Senin, Selasa, atau Sabtu. Kalau Ya. Senin sih bisa, Senin bisa jam 9 sampai Nah, jam 10. nah, ya. Udah nggak Jadi bisa. nanti, Senin. ya. Nggak Iya. bisa buku ya? Iya kan, Senin kita ada jadwal juga kan. Iya, tapi nggak tahu ya dimajuin kali jadwalnya ya. Iya, Hmm, lihat aja nanti sih. ya, kita lihat ya nanti khusus Ramadan. Kan ini khusus Ramadan. Iya. Mhm. Ya, kan nggak mungkin kita kajiannya atau tahfiz bahasa Arabnya sore hari. Kasihan, ya, yang mau berbuka ataupun yang ada kegiatan, ya. Ustadz, materinya kenapa nggak selang-seling aja Ustadz? Soalnya ini kayaknya bagus-bagus nih materi. Iya, Ustaz, bagus-bagus. Ya, tergantung voting nanti. Misalkan yang paling banyak votingnya sama nih Al-Kabair dengan Asratus Sa'a misalkan. Ya. Kenapa demikian? Agar kita bisa terfokus ya Ummahat. Jangan pindah-pindah pembahasan. Jadinya tematik dong. Ya. Kajian tematik, kajian kitab. Kita fokuskan kajian kitab. Ya. Toh kalau umpama Ummahat berminat gitu ya, Asyratus Sa'a misalkan atau Al-Kabair, ya nanti mungkin bisa dibuat jadwal khusus misalkan yang menjadi penanggung jawab Ummahat gitu ya. Karena memang menarik ya. Kita di sini sudah ada kelas ikhwan yang rutin ya membahas tentang Al-Kabair ya. Offline gitu ya. Ada juga yang online gitu ya. Nah, tapi dalam sudut pandang bahasa Arab. Itu yang bikin dan membuat ilmu bahasa Arab kita tuh sangat bermanfaat jadinya, Ummahat. Ya, selama ini saya belajar ini, tentang membahas ini jadinya. Ya, tentang pembatal sholat misalkan. Jadi mengerti seperti itu. Ya, fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum kita akhiri? Dan hari ini tidak ada menelaah Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab bulan ini. Karena fokus ke ikhtibar. Ya, fokus ke ikhtibar. Dan tidak ada PR juga. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nih waktu yang tersisa. Waktu kita sangat terbatas, Ummahat. Untuk melanjutkan pembahasan bahasa Arab. Kurang lebih ada 2 pekan lagi. Ya, 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 pekan. 2 sampai 3 pertemuan. Kalau umpama kan kita nggak tahu ya nanti bulan puasanya di hari apa. Umpama di hari Selasa misalkan. Antara hari Senin atau Selasa kalau tidak salah ya. Ya. Atau ya kurang lebih ya kalau tidak salah dari pemerintah. Nanti menyesuaikan. Kalau nanti pas bulan puasanya di hari Selasa, ya besar kemungkinan kita libur. Nanti masuk kembali di tanggal 20-24. Kalau nanti kajiannya di hari Selasa seperti itu. Ya. Baik. Maafis soal? Maafis soal. Alhamdulillah ya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna pada Ummahat dan selamat untuk nilai-nilainya yang sudah mengikuti ikhtibar ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita dan senantiasa dalam naungan perlindungan dan tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan.